Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan tentang makna daripada Ramadan. Ramadan berasal dari bahasa Arab. Akar katanya adalah ar-ramdu, yang artinya panas. Kenapa dikatakan ar-ramdu atau panas? Dahulu kala ketika terjadi perkumpulan para pemimpin suku dan kabilah bangsa Arab di Mekah, pada saat itu zamannya masa Kilab bin Murrah, kakeknya Nabi Muhammad SAW yang ke-6. Saat itu terjadi pertemuan para pemimpin suku dan kabilah bangsa Arab untuk menentukan nama-nama bulan. Tujuannya agar ada kesamaan untuk melakukan perdagangan pada saat itu. Nah, akhirnya dari pertemuan itu tercetuslah nama-nama bulan. Di antaranya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Namun pada saat itu belum ada bulan pertama seperti sekarang ini Muharram, bulan kedua Safar, belum ada. Cuman sudah lahir nama-nama itu, tapi belum ada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga belum. Nah, pada saat itu ketika terjadi musim panas, nah maka dinamakan Ramadan. Musim panas, yang panasnya menyengat, yang menyinari batu-batu gunung, pasir-pasir gunung. Pada saat itu siang lebih panjang daripada malam, malam lebih pendek daripada siang. Maka sesuai keadaan saat itu, yakni panas yang menyengat, yang bisa membakar, maka dinamakanlah saat itu dengan Ramadan. Maka arti daripada Ramadan adalah membakar atau panas yang sangat menyengat. Nah, ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menginstruksikan supaya dibuat kalender Islam. Maka kalender Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah. Mulai dari saat itulah baru bulan pertama ditentukan Muharram, bulan kedua Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus sampai Ramadan jatuh pada bulan ke-9. Lanjutkan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah terakhir. Nah, jadi penentuan daripada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana perhitungan kalender itu berdasarkan perputaran bulan yang kita sebut dengan Hijriyah. Setelah umat Islam mengembangkan kalender berbasis bulan yang rata-rata 11 hari lebih pendek dari kalender berbasis matahari, maka bulan Ramadan tidak selalu bertepatan dengan musim panas. Nah, akhirnya karena tidak selalu bertepatan dengan musim panas, maka orang-orang lebih memahami panasnya Ramadan itu secara metaforik, secara kiasan saja. Karena pada hari Ramadan orang melaksanakan berbagai ibadah, yakni diantaranya berpuasa,
sholat taraweh, sholat witir, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Dimana amal-amal soleh ini bisa membakar dosa-dosa umat Islam, bisa menghapus dosa-dosa umat Islam. Sehingga dengan berbagai amal soleh akhirnya membakar dosa-dosanya umat Islam, hapus dosa-dosanya umat Islam. Dari sinilah makna Ramadan, yakni secara kias artinya membakar atau menghapus dosa-dosa umat Islam. Sebagaimana kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Demikian pula dengan sholat malam di bulan Ramadan, sholat taraweh, sholat witir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan dengan sholat tarawih, sholat witir, imanan wa ihtisaban, karena iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang terdahulu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sungguh luar biasa. Qiyamul Ramadan, sholat tarawih, sholat witir bisa menghapus dosa-dosa orang yang melaksanakan sholat tarawih dan witir. Kita lihat lagi di mana Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri. Kata beliau Rasul, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Atau kita bilang zakat fitrah. Apa fungsinya? Tuhrotan lis-shaim, untuk mensucikan jiwa orang yang puasa. Dari apa? Minar rafathi, minal lagwi war rafathi, dari senda gurau. Awal dari senda gurau, lama-lama mencaci memaki, warofasi perkataan keji. Terlebih lagi sekarang ini zaman yang penuh dengan fitnah dan lain sebagainya, sehingga banyak dosa-dosa yang dilakukan. Dengan menunaikan zakat fitrah akan menghapus dosa-dosa orang yang membayar zakat fitrah itu. Tuhrotan lis-shaim, menghapus dosa-dosa orang yang puasa. Wa tumatan lil masakin, juga zakat fitrah sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Man adaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man adaha ba'da shalah fahiya sadaqah minas sadaqah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id, maka hanya disebut sebagai sedekah. Kaum muslimin yang berbahagia, amal-amal soleh di bulan Ramadan bisa menghapus berbagai dosa-dosa kesalahan terdahulu. Yang diantaranya lagi kita lihat as-salawatul khams, wal jumu'atu ila jumu'ati, wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair. Kata Rasul, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Salat 5 waktu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Setelah sholat zuhur melakukan maksiat, dosa kecil. Masuk asar, dihapus dosa kecil.
Kemudian setelah asar berbuat maksiat. Sholat maghrib dihapus dosa-dosa kecilnya. Ketika selesai sholat maghrib maksiat, lalu masuk isya, sholat isya dihapus dosa-dosanya. Setelah sholat isya maksiat lagi. Lalu masuk waktu subuh, sholat subuh dihapus lagi. Seterusnya, itu dosa harian, menghapus dosa harian. Adapun menghapus dosa mingguan, wal jumu'atu ila jumu'ati, Jumat ke Jumat. Selesai sholat Jumat, laksanakan maksiat kecil. Lalu bertemu Jumat yang akan datang, dihapus dosa-dosa orang yang melaksanakan sholat Jumat. Kemudian Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ini ke Ramadan yang akan datang. Selesai Ramadan, berbuat maksiat, berbuat dosa-dosa kecil. Ketemu bulan Ramadan berikutnya, dihapus dosa-dosa kecil itu. Catatannya, idazdanabal kabair, apabila orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi dari sini bisa kita pahami makna Ramadan, bahwa secara hakikinya Ramadan artinya bulan yang sangat panas, bulan yang sangat panas, membakar, menyengat. Adapun secara metaforiknya, secara kiasan, yakni amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan bisa membakar dosa-dosa kita sekalian. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diwafatkan kita sebagai husnul khotimah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.